Minat bakatnya dia mau ngaji, bingung lagi. Kalian tuh mengetahui dulu kelemahan kalian, misalnya kalian tidak suka di bidang apa, atau kalian sukanya di bidang apa. Nah, kalian bisa mendalami tuh hal-hal yang kalian sukai. Jadi mungkin itu adalah minat karir kalian.
pendapatan, kesempatan untuk berkembang. Nah, jadi misalnya kalian memilih karir, misalnya dari dokter katanya, nah dia berpikir kalau jadi dokter itu mungkin pendapatannya lebih besar atau untuk kesempatan untuk berkembang untuk membantu orang lain. Kira-kira mengerti? Ada lagi yang kurang paham misalnya bisa kita bahas bersama. Kalau ada Pak. Nah, cari informasi tentang posisi karir yang diminati, profesi yang mendukung di masa mendatang, pendidikan yang harus ditempuh, skill yang harus dimiliki, biaya pendidikan dan informasi penting lainnya. Jadi kalau kalian merencanakan karir ke depan, bisa fokus dulu sebentar. Oke. Nah, kalau kalian merencanakan karir sejak sekarang, ini masih kelas 10, jadi kalian itu harus mematangkan karir kalian ke depan. Jadi kalian itu harus pintar mencari informasi. Misalnya, kalian bisa mencari informasi kuliah yang kalian ingin ke depan atau pekerjaan kalian ke depan dari sekarang. Jadi kalian mencari informasi, misalnya sekolah apa yang harus saya tempuh untuk mencapai karir tersebut. Kemudian biayanya berapa? Atau kalian mencari beasiswa. Jadi kalian tuh harus mencari informasi untuk mendukung karir kalian. Kemudian lanjut konsultasi. Nah, untuk perencanaan karir kalian bisa konsultasi misalnya bisa ke guru BK. Misalnya banyak kan kelas 3 kemarin yang masih kebingungan ketika mau kuliah ke jurusan mana. Nah, bisa mereka datang ke BK untuk konsultasi. Kemudian bisa kalian konsultasi dengan orang tua, misalnya bagaimana sama orang tua, misalnya ulun kuliah di sini, terus kan terbuka, jangan terlalu membatasi diri atas perencanaan karir yang kalian buat. Jadi kalian itu tetap harus mencari tahu informasi. Nah, jadi kalian terbuka aja tentang karir kalian, bertanya dengan siapapun yang mendukung karir kalian tersebut. Kira-kira mengerti lah. Nah, tingkatkan skill kalian yang menunjang karir yang kalian minati sehingga harus bisa menjadi orang yang di atas rata-rata. Jadi untuk meningkatkan skill, misalnya kamu mau jadi apa? Apoteker. Nah, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan keterampilan kamu jadi seperti itu? Nah, belajar kimia, nah bisa belajar kimia seperti itu lagi. Nah, untuk memahami perencanaan karir tersebut, sebelumnya dulu Ibu minta kesimpulan. Tadi kan paham aja tuh. Nah, kesimpulan dari perencanaan karir tadi. Ada yang mau katakan? Kalau tidak, Ibu tunjuk. Ada? Ada. Berarti tunjuk ya. Nomor absen aja lah. Hari ini tanggal 22. Nomor absen 22? Siapa? Sian. Berarti kan fokus kan? Perencanaan karir tadi apa? Oh, Emrandi. Perencanaan karir apa? Persiapan. Hal yang kamu harus lakukan untuk mempersiapkan karir tersebut. Belajar. Ada lagi yang mau menyebutkan? Kamu aja menyebutkan. Ada lagi? Ayo simpulkan. Perencanaan karir. Atau mau cerita tentang kalau kalian sudah merencanakan karir kalian ke depan, apa yang kalian lakukan? Siapa yang tahu? Yang tahu aja dah. Perencanaan karir. Ayo. Iya kan? Perencanaan karir. Belum ada. Berarti siapkan ya. Ada lagi? Semuanya dah. Ya. Itu rencana karir itu adalah
Jadi waktu sudah lulus dan bingung itu ada bingung aja harus jadi apa dan apa. Jadi kita harus mempersiapkannya sejak ini. Jadi pas kita terjun ke masyarakat ini kita sudah fix gitu loh. Ada bingung lagi mau apa gitu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak, kita akan membagi dua kelompok. Jadi kita akan memahami perencanaan karir itu melalui kompas karir. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kita bagi dua aja lah, biasanya bagi kelompok itu kayak apa? Pilih seorang jemu. Pilih seorang tuh biasanya adil lah. Adil. Ada. Ini anja. Berhitung kan? Iya. Berarti 1 2 1 2 aja. Wah, Udah? Oke, kelompok 1 di sini, 2 di sini lah. Orang awal dia anak botol enggak tuh. Sudah dengar kalau di kelompok yang ada tadi? Nah, jadi yang pertama itu jadi yang pertama itu kalian buat kotak karir sekreatif mungkin seperti contoh sebelumnya. Nah, jadi kalian tuh buat
Aku bisa Ini contoh lah, kalian bisa buat lebih bagus dari ini. mana? Boleh bantu. Pokoknya kita bisa buat itu diri kalian sendiri, terserah kalian. Boleh lebih dari satu video, boleh empat, boleh. Ini sebelah sini. Bagus loh. Ini namanya abstrak pohon. Kalian bisa mempercayai presentasikan, maka kalian itu kreatif kalian, oke? Silakan kelompok satu maju. Kelompok dua maju. Ya, semuanya kata semuanya ngomong. Atau tanggapan, atau tambahan. Jadi kita pertanyaan, atau tanggapan, atau juga tambahan 2, 5, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dari kelompok 5. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa itu pohon kayu. Jadi pohon kayu adalah suatu media atau alat yang digunakan untuk menanam kayu yang biasanya menanam kayu masih pas masih semangkis. Setelah itu pohon kayu ini itu digunakan oleh mahasiswa saat ini untuk melaksanakan kegiatan atau kayu Thomas Lewis. Kemudian dengan penggunaan pohon kayu ini adalah membantu seorang mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya, khususnya terkait pertanyaan di lingkungannya. Selanjutnya, dan tidak bisa dilakukan. Dan yang bisa melihat mengambil keputusan dan melakukan keputusan tersebut dengan tepat. Ketika perencanaan dan keputusan terjadi dengan tepat, maka tidak akan dan pohon kayu juga bisa menambah mahasiswa atau mahasiswa di bagian berbeda dan mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Bisa suaranya lebih keras supaya orang yang dengar. Pohon kayu juga punya jenis lain seperti itu misalnya persiapan, kunci persiapan dalam hal ini berbagi pada guru atau pohon kayu mengalami memberi informasi tentang pohon kayu untuk siswa memberikan informasi dalam bentuk audio yang bisa didapatkan proses pengembangan ini akan dilakukan ketika seseorang sedang bekerja di perusahaan dan akan mendapatkan data karyawan. Ini berdasarkan dengan mahasiswa. Yang akan mulai dari Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terkayang jadi pengusaha. Untuk jadi pengusaha, pertama membiayai modal, kedua tadi mencoba suatu produk atau barang. Yang ketiga, tes lihat posisi kita saya menjadi dokter spesialis, saya mengambil S2, saya menjadi dokter saya memberikan edukasi dan perawatan kepada masyarakat sekitar melalui bidang dari saya tadi. Terus langkah yang saya ambil atau yang saya lakukan untuk meraih tersebut adalah dengan mengambil penulisan mata pelajaran yang sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Terus langkah kedua, ini mata pelajaran yang sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Terus selanjutnya mungkin belajar dengan dia supaya bisa masuk universitas dokter gigi yang bagus supaya saya cita-citakan. Kenapa namanya saya menjadi cita-cita saya ingin jadi guru. Jadi langkah yang bisa saya ambil untuk mencapai cita saya itu memasuki pendidikan ke perguruan tinggi. Kenapa saya tidak mudah? Jadi cita saya menjadi dokter dan sudah saya menjadi dokter adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan apa yang harus saya lakukan adalah mendapat kuliah di fakultas dokter dan menjadi juara dan berjalan. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha muda. Cita-cita saya ingin menjadi polisi dan supaya saya masyarakat untuk memberikan cita-cita saya menjadi polisi ya dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya dan menjaga penerimaan guru dan anak-anak untuk menjadi pengusaha itu segala berarti mengambil resiko dan akan mengumpulkan modal-modal untuk memulai usaha. Jadi persilakan kelompok lain yang berpertanyaan atau tambahan itu bukan kelompok dua. Atau ya, silakan. Pak Titi, kalau saran, pertanyaan boleh, silakan. Waktunya sudah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, harus ada. Maka boleh dua, misalnya harus ada, boleh tambahan, saran, boleh. Ada pertanyaan. Ayo. Ramadan. Sama aku ingin tahu sebelum saya itu kan ada proyek menjadi asisten itu sama kelas itu ini beda namanya jadi sebenarnya ada
saya ini mau pertanyaan ada satu orang yang mengumpulkan. Nah, jadi misalnya saat menjadi polisi, kan tuh kan bisa bermain sosmed ya. Kan bisa bermain sosmed misalnya. Nah, kan di dunia sekarang tuh sangat penting jangan kalau dicari lah, bukannya takut tentang jejak masa lalu sama SMA kenapa apa kayak gitu kayak apa. Apa dia tanya boleh dijawab jangan. Tanya kan, Bu. Aku nggak ngerti, itu lagi dia menjawab. Mau pertanyaan nanti menjadi kita jawab yang lainnya sama jawab yang jujur yang belum kurang jujur. Dia tanya Tanya pengaruh masalah nakal. tapi itu dulu bisa. Aduh, bang, banyak juga. Bisa di salah satu bagian dari ini. Malikin kalau dia masukin. Obat. Rumahnya kan saya dua kan seperti itu. Kamu yakin ini masih tahap pertama belum masih? Jadi kan aku belum masih depan sama dua apa? Apa yang masalah perubahan ke depannya ada sekarang. Aku kan ke belakang juga. Apa yang perubahannya sampai sekarang? Proses. Kita beri tepuk tangan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sebatang Utara mempresentasikan komentarir. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh orang ini. Jadi sebelum memberikan tentang yang ada di kalian sudah sering dengar komentari. Di komentari juga ada apa? Komentari yang saya dapat tentang komentari sekali politik yang ada di saya diri terhadap dia. Jadi tujuan kamu untuk membantu siswa dalam komunikasi ini sangat mudah. Dalam itu mereka bisa melalui perusahaan dan merupakan dan melakukan kode perencanaan tersebut secara ketat. Jadi ketika betul dari satpas, langkah itu yang pertama lulus SMK yang pasti. Kedua tuh lulus psikotes. Kedua, yang ketiga tuh perlu SKTK. Kalau ada SKTK kan harus polisi. Kalau di satpam kalau lagi pasti itu SKTK dulu lagi. Itu yang keempat tuh lulus bebas narkoba. Saya lebih akademi dan saya ikut dari polisi. Makanya kerja berarti stres mengikuti latihan fisik dan Lebih banyak Jadi kita saya lagi jadi polisi. Langkah-langkahnya melatih fisik terbaik, belajar dengan giat dan bekerja keras. Saya menjadi TNI, alasan saya menjadi TNI adalah itu karena saya dari kecil. Langkah-langkah yang saya persiapkan untuk mengikuti TNI adalah dengan menyalahkan diri pribadi saya, memperdalam akademik dan latih fisik saya. Kalau langkah yang saya siapkan itu sekarang di masa SMK itu mengambil jurusan yang sesuai dengan psikologi, contohnya kayak sosiologi, dan selanjutnya mempersiapkan untuk memasuki kuliah. Saya ingin bidang, saya ingin menjadi kemudian hidup, saya SMA yaitu mengambil fisika dan geografi, dan jurusan kuliahnya yaitu Saya tidak pada dok. Jadi saya ingin menjadi pegawai BUMN. Jadi langkah yang pertama adalah saya harus membooster atau meningkatkan nilai saya selama sekolah di SMA. Kemudian saya akan mengikuti tes akademik maupun tes psikologi untuk memperlancar pada saat tes depannya. Dan juga mengumpulkan semua aplikasi yang nanti akan menunjang pada saat saya akan mendaftar jadi pegawai BUMN. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yaya Yati dan saya ingin menjadi akuntan. Langkah yang akan saya ambil yaitu masa sekarang saya mengambil jurusan yang sesuai dengan juga yang ingin saya ambil dan kemudian saya akan kuliah dan mengambil maksimalnya di luar. Nah, ini sudah saya itu dari dosen. Juga saya mengambil materi yang sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Lalu minimal saya lulus S2 lalu mengikuti kualifikasi kalau saya ada sedia saya ingin jadi profesional dan saya itu pastinya memulai perusahaan dan belajar di orang serta mengambil ujian dulu. Nama saya Okamina. Saya ingin menjadi guru karena saya ingin mengikuti cita-cita. Langkah yang harus saya ambil itu saya bisa juga di bidang kedokteran atau tidak. Kalau saya ambil karena saya ingin kuliah di bidang kedokteran.
utamanya aku cuma di situ karena aku meneruskan ke dalam. Kalau untuk musik jadi kayak itu sih fakta yang sama apa bisa. Tapi ada satu yang masih bilang. Ayo.